Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi di podcast UIN Gus Dur di edisi Ruang Mahasiswa. Aku dia yang akan nemenin kalian ngobrol bareng di salah satu UKM UIN Gus Dur Pekalongan. Nah, kali ini ada UKM Korps Dakwah Islam Nusantara. Langsung saja ada Kak Tisa dan Kak Anissa, silakan perkenalan. Baik, perkenalkan saya Nailatul Tisania, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kordais Nusa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan di periode 2025 ini. Ya, kalau aku Nisa Usalihah, untuk di Kordais sendiri sekarang aku menjabat sebagai Kepala Bidang Bank Dai. Wah, oke Kak. Aku mau tanya-tanya nih tentang di Korps Dakwah Islam Nusantara. Kalau aku disingkat boleh nggak Kordais ya biasa Kak? Ya, Atau apa? Kordais Iya, Nusa. betul, Kak. Ada Kordais nusanya Nusa. ya. Oke, bisa dijelaskan apa sih UKM itu tuh? Jadi untuk UKM Kordais Nusa sendiri itu merupakan suatu organisasi yang mana di situ itu mewadahi mahasiswa tentunya di bidang dakwah seperti itu, Kak. Nah, di dalamnya itu tidak hanya melulu seputar dakwah kayak gitu, tetapi juga ada terkait dengan public speaking. Betul ya, Mbak Nisa ya? Betul sekali. Kemudian juga di situ nanti belajar tentang penulisan karya tulis ilmiah dan juga ada poster-poster juga seperti itu, Kak. Ya, jadi kayak bikin konten di media sosial gitu loh, Kak. Dakwah digital gitu Jadwal bahasanya digital. sekarang. Wah, seru banget ya kayaknya ya kegiatannya. Seru banget sih. Nah, apa sih bidang-bidang yang ada di ini UKM? Di UKM Kordais sendiri ada 6 bidang, Kak. Jadi yang pertama ada bidang BPH, Badan Pengurus Harian, itu yang ngurusin segalanya itu ya. Terus ada bidang Bank Dai. Bank Dai itu ya lebih menjurus ke dakwahnya itu. Dai mencetak dai. Terus ada bidang syiar, itu kayak lebih dakwah digital. Ya, bikin konten dan lain sebagainya. Ada juga HPM apa ya, Kak? HPM sendiri itu ada Humas Pengembangan Sosial gitu, Kak. Ya, itu lebih ke masyarakat. Ya. Terus ada PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Ya, itu ngurusin anggota-anggota yang ada di Kordais Nusa. Terus satu lagi? Satu lagi ada KDK. Apa Ada itu? KDK itu kajian dan kemuslimahan gitu, Kak. Jadi di situ tuh nanti ketika misal kayak ada seminar-seminar kemuslimahan kayak gitu. Nah, disitulah kita ngadain kegiatan yang mana di situ biasanya kita isi dengan kajian pranikah kayak gitu dan juga kajian keahwatan seperti itu. Wow, seru ya. Iya, betul. Banyak banget bidangnya, ada 6 ya tadi Iya, ya. ada 6 bidang. Nah, kira-kira tanggapan kakak-kakak nih dari Mbak Tisa sama Kak Nisa tentang maba-maba yang mungkin mikirnya kayak ini kan UKM dakwah, jadi kan ada tentang inilah. Dai. Itu gimana? Sebenarnya kita di UKM Kordais Nusa itu nggak cuma pelatihan untuk, maksudnya kita tidak cuma menaungi untuk dakwah-dakwah saja gitu loh. Maksudnya untuk yang punya background dai gitu, nggak cuma itu. Kita ada juga untuk yang public speaking, untuk pelatihan MC, pelatihan moderator, kita juga menaungi itu. Jadi ada pelatihan itu juga, Kak. Terus juga kita ada untuk membuat konten-konten gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka bikin konten bisa banget gabung di Kordais kan, karena di Kordais sendiri tuh ya kita bisa belajar membuat konten di sana gitu. Jadi kita pengen ngasih tahu nih buat teman-teman tuh, kalau di Kordais Nusa nggak cuma untuk kalian yang bisa atau ingin belajar dai gitu. Jadi kalian bisa yang suka public speaking, suka menulis, suka bikin konten, itu juga ada di Kordais Nusa gitu. Bisa buat konten ya. Betul. Berarti intinya kayak di UKM Kordais Nusa ini bisa nggak harus orang yang ini basicnya pondokan atau Betul. latar belakang pondokan. Kalau mau belajar tentang public speaking ya atau lagi konten itu cocok banget ya. Bisa banget. masuk ke Nusa ini, ke Kordais Nusa. Iya benar. Betul banget. Prestasi-prestasi yang udah diraih selama ini apa Kak? Lumayan banyak ya. Iya. Jadi nggak hafal nih. Apa aja, Kak? Bisa sebutkan.
Kalau yang terdekat ini ya kebanyakan dari anggota Kordais ada juara lomba dai, terus juga lomba musabaqah syarhil Quran itu juga terkait dengan public speaking juga kan teman-teman. Terus juga ada yang juara esai juga ya Kak. Ada Iya, yang esai juara terus juga ada yang juara orasi Kak. Orasi. Iya, orasi. orasi. juga musabaqah qiraatil kutub. Masya Allah. Jadi bermacam-macam di dalamnya, anggotanya tuh nggak cuma yang bisa dai gitu ya, bermacam-macam teman-teman. Contohnya kayak itu lomba-lomba kayak gitu tuh biasanya dipilih atau dari kompetensi orang-orang yang ada di ini UKM-nya? Dari kompetensi. Jadi kayak kita menjaring, misal kita ada pamflet nih tersebar biasanya kan lomba-lomba apa, terus kita share di grup WA kayak teman-teman yang mau ikut lomba ini siapa nih gitu, nanti baru di list terus kita adain latihan bareng gitu. Jadi yang mau bertumbuh kita kasih wadah ini. Oke, sip. Jadi intinya di UKM Kordais Nusa itu untuk mewadahi orang-orang yang ingin belajar, apalagi untuk di basic-basicnya. Biasanya kan setiap orang punya ini ya passion-passionnya tersendiri. Betul. Apalagi untuk personal branding ataupun public speaking. Belajar public speaking, dakwah itu kan pintar komunikasi ya harusnya ya. Jadi Komunikasi. nggak melulu tentang ini yang kaku ya, dakwah yang jadi penceramah ini bisa dijadiin di konten. Jadi Iya, betul dakwahnya bisa pakai konten kreatif gitu ya jadinya ya. Oke, selanjutnya ini dari kakak ini dalam setahun kepengurusan ya, itu pengalaman yang terjadi, pengalaman yang apa ya, yang membekas itu apa Kak? Kalau aku pengalaman yang paling membekas itu ketika Gebiar Nusantara ya. Jadi untuk event Gebiar sendiri itu biasanya kita adain di akhir periode kayak gitu Kak. Nah di situ merupakan suatu event di mana event tersebut itu besar Kak. Jadi gabungan dari beberapa bidang kayak gitu, dari mulai ada bidang KDK ya, kemudian dari BPH juga, kemudian ada juga dari Syiar dan juga Bidang Bank Dai bidang juga. Bank Dai seperti itu. Jadi kalau Gebiar Nusantara emang berkesan banget sih Kak, karena kan kita acara besar, event terbesar kita di setiap periode. Jadi kalau aku juga sangat berkesan sih, capek tapi berkesan gitu kan. Seru ya. Seru banget. Apa itu berarti event yang nunjukin apa, acara kegiatan apa itu? Acara mulai dari lomba-lomba gitu ya. Jadi kita biasanya ada 2 hari. Hari pertama itu lomba-lomba kayak lomba dai, lomba MSI ya. ya syarhil itu? Quran, terus juga poster dakwah juga Poster ya. dakwah juga. Terus habis itu yang hari keduanya baru ada seminar nasional juga. Sama seminar kemuslimahan sebagai acara puncak dari Gebiar Nusantara itu sendiri Betul. kan. Masya Allah, keren-keren ada seminarnya ya. Ya. Jadi mengedukasi untuk mahasiswa untuk berpikir dan bisa menampung pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan itu ada di seminar ya. Iya, betul, Keren, Kak. keren. Nah Kak, gimana nih cara masuk ke UKM Kordais Nusa? Gampang banget ya caranya ya. Iya, Biasanya betul, Kak kita Nisa. itu kalau di setiap ada Ini PBAK. mahasiswa baru, PBAK gitu kan, mahasiswa masuk yang ada gitu. PBAK itu kita biasanya open recruitment yang pengen jadi anggota Kordais nanti bisa daftarkan diri. Kita biasanya ada Google Form ya. Iya, Kalau enggak betul. jadi ada 2, online sama offline. Jadi bisa lewat Google Form, juga bisa langsung ke kakak-kakaknya. Biasanya ada stand-nya gitu. Di mana itu Kak? Nanti ada mungkin Pindah-pindah ya. ya. Oh, Ya, pindah nanti ya. biasanya ada pemberitahuan gitu lah. Pemberitahuannya. Yang penting apa ini untuk kayak apa ya? Carinya gampang itu apa? Kayak misal harus pakai baju merah kaliannya apa gimana gitu. Niteni ya. Oh, Kayak niteni Kordais itu gimana? Biasanya banner gede ya. Biasanya banner gede. Sama kayak banner ya. UKM Kordais Nusa Uin Gus Dur Pekalongan gitu. Yang pakai bajunya ini merah-merah. Merah-merah. Ya, sip. Merah Tapi menyala nggak ya. mesti sih Kak, Oh, kadang nggak kan mesti. kita bebas gitu ya. Oh, Kalau bebas. lagi buka stand kayak gitu bebas. Yang penting ini ada Ada tulisannya, bannernya. bannernya. UKM Kordais Nusa atau Korps Dakwah Dakwah Islam Nusantara. Nusantara. Ih, keren banget sih.
Pasti kan orang-orang atau maba-maba itu kan mahasiswa baru kan bakal ngepoin nih. Cara untuk bisa dikepoin itu pakai apa ini caranya? Bisa kepoin di IG, ada TikTok ya, terus YouTube. Semuanya namanya UKM Kordais Nusa UIN Gus Dur Pekalongan. Oh, berarti langsung aja dicari ya di Iya, sosmed pasti ya, ketemu, ya, pasti. pasti ada dan gampang kecarinya. Iya, nyari di Google juga pasti nanti ketemu. Pasti kok. ada juga. Oke, profilnya tuh pasti terjelas terpampang Iya. ya. Oke. Tinggal dicari UKM Kordais Nusa UIN Gus Dur Pekalongan. Keren sih, keren ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang pengen mengembangkan diri atau apalagi yang udah punya apa ya passion untuk dakwah itu bisa banget join ke ini UKM Kordais Nusa. Apalagi untuk mengembangkan ini public speaking untuk ngomong gitu kan. Nggak melulu tentang dakwah bisa ya. Nggak melulu tentang dakwah kan ya. Betul Kak. Dan konten. Dan prestasinya tentu saja sudah banyak lomba yang bisa diikutin yang tadi ya udah dijelasin ya. Iya. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir untuk apa ya, bingung nih lanjutnya mau kemana untuk bisa menumbuhkan diri ya, mengupgrade diri gitu ya. Nah, pesan singkat nih Kak untuk kita semua yang ada di sini untuk mahasiswa baru dan kelanjutan untuk UKM. Kalau pesan dari aku sendiri itu menyampaikan Islam itu nggak cuma tentang seberapa keras suaramu kayak gitu ya Kak ya, tetapi seberapa tulus dan relevan biar menyentuh hati gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah sekali, menyentuh Iya. hati kecil kita yang Iya, mungil betul, kali Kak. ya. Oke, ada tambahan lagi? Kalau dari aku ya pesannya, kita sebagai umat Islam berdakwah itu kan sebuah keharusan ya. Jadi kita semua bisa berdakwah dengan cara kita sendiri-sendiri. Mungkin bisa nulis, bisa bikin konten dan lain sebagainya. Jadi jangan nunggu sempurna untuk berdakwah, berdakwahlah sambil menyempurnakan diri. Masya Allah, keren. Oke, aku ada challenge ya. Pantun, ada pantun nggak nih Kak? Harus ada ya buat ini. Pantun buat ini Oke, mahasiswa oke, baru oke. untuk Iya, bisa iya. join. Siap. Silakan. Aku nih, Ya betul Miss. langit biru manjakan mata, Cakep, angin sejuk menyejukkan hati. cakep. Ayo gabung Kordais Nusa agar hidup makin berarti. Keren. Masya Allah. Nah, kakak kan udah, Kak Tisa dan Kak Nisa udah punya pantun nih. Tentunya aku nggak mau kalah dong. Ada pantun juga aku nih. Siap, Apa Kak. tuh? Oke, dengerin ya. Ke taman pagi-pagi, Cakep. lihat bunga warnanya ceria. Cakep. Terima kasih yang sudah menyimak kami. Semoga esok semakin bahagia. Amin. Amin. Nah, oke, udah di ujung acara ya kita ya, teman-teman dan kakak-kakak. Oke, aku langsung tutup aja. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.